Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diari Fisika bersama saya Farsti Pristiana. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi pada gerak melingkar yang kita fokuskan pada hubungan roda-roda. Yuk, langsung saja kita pelajari materinya bersama. Mari kita lanjutkan pembahasan pada materi gerak melingkar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang hubungan roda-roda. Berdasarkan hubungannya, hubungan roda-roda ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama adalah hubungan seporos atau sepusat. Dan untuk hubungan yang kedua adalah hubungan beda poros atau beda pusat. Nah, langsung saja yuk kita pelajari untuk hubungan roda-roda seporos atau sepusat. Nah, apabila teman-teman lihat di sini menggambarkan hubungan antara dua buah roda yang memiliki satu poros yang sama. Jadi, ketika dua buah roda memiliki satu poros yang sama atau sepusat, maka hubungan fisis antara kedua roda tersebut menunjukkan kecepatan sudut yang sama. Sebagai contoh di dalam gambar, ada roda kecil yang disimbolkan dengan roda A, dan roda kedua yang besar di sini disimbolkan dengan roda B. Karena kedua roda ini terletak pada satu poros yang sama atau sepusat, maka kecepatan sudut dari kedua roda adalah sama. Nah, pada hubungan roda-roda seporos ini dapat digunakan persamaan bahwa omega A akan sama dengan omega B. Nah, teman-teman masih ingat ya bahwa persamaan dari omega adalah V, kecepatan linier, dibagi dengan R, jari-jari. Maka ketika kita menuliskan di sini kecepatan sudut dari roda A, maka akan sama persamaannya dengan VA per RA. Pun untuk kecepatan sudut pada roda B, yaitu VB per RB. Dengan keterangan sebagai berikut. Omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per second. V adalah kecepatan linier dengan satuan meter per second, dan R adalah jari-jari dengan satuan meter. Kita lanjutkan hubungan roda-roda yang kedua, yaitu hubungan beda poros. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada video dari roda-roda sepeda yang di kayu. Nah, contoh dari hubungan roda-roda dalam sepeda ini menunjukkan contoh dari roda-roda yang memiliki beda poros. Nah, berdasarkan jenisnya, hubungan roda-roda yang memiliki beda poros dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama di sini adalah untuk roda-roda yang bersinggungan. Dan yang kedua adalah hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan tali. Nah, kalau kita amati, berdasarkan gambar ini, maka kita bisa simpulkan bahwa baik yang bekerja pada roda-roda yang bersinggungan dan roda-roda yang dihubungkan dengan tali memiliki kecepatan linier yang sama. Sehingga apabila di sini ada dua buah roda, yaitu roda A dan roda B, maka kita bisa tuliskan persamaannya menjadi VA
sama dengan VB, di mana V adalah hasil perkalian dari kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Bagaimana teman-teman? Paham ya? Nah, agar lebih jelas, yuk kita kerjakan contoh soal berikut ini. Dua buah roda dihubungkan dengan seutas tali. Diketahui roda yang lebih besar berjari-jari 10 cm dan diputar dengan kecepatan sudut 200 radian per second. Maka roda kecil itu ikut berputar dengan kecepatan sudutnya. Jika jari-jari roda kecil 5 cm, maka tentukanlah besar kecepatan linier kedua roda dan kecepatan sudut roda kecil. Langsung saja kita jawab pertanyaannya dengan menuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, RB sebesar 10 cm atau 0,1 meter. RK sebesar 5 cm atau 0,05 meter dan omega B sebesar 200 radian per second. Yang ditanyakan di dalam soal adalah kecepatan linier roda besar, kecepatan linier roda kecil, dan kecepatan sudut roda kecil. Langsung kita jawab untuk pertanyaan pertama atau A, yaitu kecepatan linier roda besar atau VB. Untuk mencari kecepatan linier, kita gunakan persamaan omega dikalikan dengan R. Karena di sini adalah kecepatan linier roda B besar, maka yang digunakan adalah omega B dikalikan dengan RB. Kita tinggal substitusikan semua besarannya, sehingga kita dapatkan nilai sebesar 20 meter per second. Kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua atau B, yaitu kecepatan linier roda kecil. Nah, teman-teman, yuk kita lihat ilustrasi gambar berikut ini. Kedua buah roda besar dan kecil dihubungkan dengan menggunakan tali. Hubungan dari kedua roda ini menunjukkan bahwa kedua roda memiliki poros yang berbeda. Pada roda-roda yang memiliki beda poros berlaku hubungan kedua kecepatan linier roda sama besar. Sehingga kita tuliskan VK-nya kecepatan linier roda kecil sama dengan VB-nya, yaitu kecepatan linier roda besar sebesar 20 meter per second. Oke, kita lanjutkan untuk kecepatan sudut roda kecil. Nah, untuk mencari kecepatan sudut atau omega, kita gunakan persamaan V dibagi dengan R. Karena di sini yang dicari adalah omega K, maka kita bagi VK dibagi dengan RK, sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 400 radian per second. Bagaimana teman-teman? Paham ya? Kita lanjutkan untuk contoh soal kedua. Dua buah roda A dan B dihubungkan seporos antara satu dengan yang lain. Jika jari-jari roda A adalah 3 cm dan jari-jari roda B adalah 12 cm, seperti gambar di bawah ini. Jika kecepatan roda A adalah 6 meter per second, maka tentukanlah kecepatan sudut roda A, kecepatan linier, dan kecepatan sudut roda B. Nah, langsung saja kita tuliskan besaran-besaran yang diketahui di soal, yaitu RA sebesar 3 cm atau 0,03 meter. RB sebesar 12 cm atau 0,12 meter dan VA sebesar 6 meter per second. Yang ditanyakan adalah kecepatan sudut roda A, kecepatan linier roda B, dan kecepatan sudut roda B. Nah, kita jawab untuk mencari kecepatan sudut
roda A atau omega A. Karena yang dicari omega, maka kita gunakan persamaan V dibagi dengan R. Karena A berarti di sini VA dibagi dengan RA. Nah, kita substitusikan besarannya sehingga kita dapatkan hasil untuk omega A-nya sebesar 200 radian per second. Nah, kita lanjutkan untuk mencari omega B terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat pada gambar ya. Ini merupakan contoh dari hubungan roda-roda yang terletak pada satu poros atau sepusat. Nah, pada roda-roda yang terletak pada satu poros atau sepusat memiliki hubungan kecepatan sudutnya sama, sehingga bisa kita tuliskan omega A akan sama dengan omega B, yaitu sebesar 200 radian per second. Nah, selanjutnya kita cari untuk kecepatan linier roda B. Untuk mencari VB, maka kita bisa gunakan persamaan omega B dikalikan dengan RB. Langsung saja kita masukkan besaran di dalam persamaan, sehingga kita dapatkan hasil akhir untuk VB-nya adalah 24 meter per second. Bagaimana teman-teman? Paham ya? Nah, kita lanjutkan untuk contoh soal ketiga. Dua buah roda bersinggungan antara satu sama lain, seperti pada gambar di bawah ini. Diketahui bahwa jari-jari dari masing-masing roda adalah 60 cm dan 30 cm. Kemudian salah satu roda dihubungkan dengan mesin, sehingga roda yang lebih besar bergerak dengan kecepatan sudut tetap 20 radian per second. Jika kedua roda berputar tanpa slip, maka tentukanlah kecepatan linier kedua roda dan kecepatan sudut roda kecil. Nah, kita tuliskan besaran-besarannya ya teman-teman. RB sebesar 60 cm atau 0,6 meter. RK sebesar 30 cm atau 0,3 meter, dan omega B sebesar 20 radian per second. Yang ditanyakan adalah VB dan VK, jadi kecepatan linier dari kedua buah roda beserta omega dari roda kecilnya. Nah, kita jawab untuk mencari VB, kita gunakan persamaan omega B dikalikan dengan RB. Maka hasil yang kita peroleh adalah 12 meter per second. Nah, selanjutnya kita cari VK-nya. Teman-teman, pada soal ini menunjukkan bahwa kedua roda bersinggungan. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan dari kedua roda ini memiliki beda poros, sehingga berlaku persamaan bahwa kecepatan linier dari kedua rodanya adalah sama, sehingga kita bisa tuliskan bahwa besar dari VK akan sama dengan besar VB, yaitu sebesar 12 meter per second. Selanjutnya kita cari nilai omega K. Untuk mencari omega K, kita gunakan persamaan V dibagi dengan R. Karena omega K berarti di sini adalah VK dibagi dengan RK. Langsung saja kita substitusikan besarannya ke dalam persamaan, sehingga hasil akhir yang kita peroleh adalah 40 radian per second. Jelas ya teman-teman? Nah, kalau tadi kita sudah kerjakan soal latihan bersama, sekarang waktunya teman-teman untuk mengerjakan soal latihan mandiri berikut ini. Selamat mencoba. Good luck ya. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang hubungan roda-roda.
Bagaimana? Mudah ya? Semoga bermanfaat dan semakin semangat belajar fisikanya. Nantikan video-video asik pembelajaran fisika lainnya hanya di Diari Fisika bersama saya, Mersti Ristiana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.